izin menyampaikan untuk pencantuman gelar ini sendiri, ini peruntukannya untuk siapa gitu kan? Yang pertama, peruntukannya untuk PNS, tapi selain PNS pun juga P3K berhak untuk mencantumkan gelar. Jadi Bapak Ibu P3K apabila memiliki pendidikan setingkat lebih tinggi bisa untuk pencantuman gelar. Tapi sekali lagi untuk karena P3K ini basisnya dari perjanjian kerja, maka pendidikan nanti yang akan dicantumkan tidak berdampak pada kenaikan golongan maupun penyesuaian golongannya. Terus kemudian pendidikan apa yang kemudian bisa diproses di pencantuman gelar ini? Yang pertama pendidikan akademik ya, S1, S2, S3 dan sebagainya. Terus kemudian vokasi ya pendidikan diploma D1 sampai D4. Terus kemudian pendidikan profesi. Ya, yang pertama pencantuman gelar pendidikan atau akademik. Kita pilahnya ada tiga ya, pencantuman gelar akademik, pencantuman gelar profesi dan juga nanti akan kami tambahkan ruang yaitu untuk sertifikasi. Nanti mana yang masuk PG akademik, mana yang masuk profesi, mana yang masuk sertifikasi nanti yang kita sampaikan. Yang pertama, ASN yang telah memiliki ijazah yang berasal dari pendidikan akademik dan vokasi. Oke ya, jadi untuk pencantuman gelar akademik ini adalah ASN yang telah memiliki ijazah, ya ijazah yang berasal dari pendidikan akademik atau pendidikan vokasi. Eh, Dapat mengajukan pencantuman gelar akademik atau pencantuman gelar vokasi kepada BKN. Pengajuan pencantuman gelar ini dapat diusulkan melalui PPK. PPK ini dari instansi atau PPK-nya atau pejabat pimpinan tinggi Pratama yang menangani kepegawaian. Dalam hal ini adalah BKPSDM. Terus kemudian kepemilikan ijazah merupakan ijazah yang diperoleh secara resmi dan sah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Jadi ijazah yang dimiliki ini sah ya. Ini juga bisa dicek. Barangkali nanti BKPSDM ingin ada yang mengusulkan, bisa dicek di pangkalan dikti ada bahwasanya ijazahnya ini memang ijazah yang sah dan diakui. Terus kemudian pemilik ijazah ini nanti bertanggung jawab ya secara administratif, perdata, dan pidana atas keabsahan ijazahnya gitu. Terus kemudian selanjutnya eh, pencantuman gelar profesi yang untuk profesi ini merupakan pendidikan lanjutan setelah sarjana. Jadi profesi ini dimiliki setelah yang bersangkutan memiliki pendidikan akademik sebelumnya. Tujuannya untuk mempersiapkan lulusan menjadi profesional di bidang tertentu dengan keahlian khusus. Gelar profesi ini dapat diajukan melalui pencantuman gelar profesi yang diperoleh. Jadi gelar profesi ini didapat ya secara resmi dan sah bisa dari perguruan tinggi maupun lembaga penyelenggara sertifikasi profesi nasional maupun global. Jadi sertifikasinya profesinya itu bisa didapat dari dalam maupun luar negeri. Terus kemudian gelar profesi yang di pencantuman gelar profesi ini tidak memiliki masa berlaku karena eh, gelar profesi ini sifatnya melekat kepada PNS selama seumur hidup. Jadi sebagai contoh misalnya profesi arsitek setelah yang bersangkutan mendapatkan menyandang gelar profesi arsitek, maka ini akan melekat secara terus-menerus. Kemudian akuntan juga. Sekarang juga ada profesi insinyur itu akan melekat selamanya. Nah, ini harus profesi yang tidak memiliki masa berlaku. Misal ada profesi yang kemudian ada masa berlakunya, gitu kan. Misalnya berlaku selama 2 tahun, berlaku selama setahun, atau berlaku selama 5 tahun, tidak bisa diajukan melalui pencantuman gelar profesi. Nah, itu nanti masuknya ke sertifikasi ya, itu kan kalau misal berbicara seperti itu yang ada masa berlakunya, seperti itu. Prosesnya seperti apa? Jadi pejabat pengelola kepegawaian instansi melakukan verifikasi dan validasi terlebih dahulu terhadap keabsahan ijazah maupun sertifikat profesinya. Dicek dulu keabsahannya. Sama halnya dengan akademik tadi. Terus kemudian pejabat pengelola kepegawaian instansi mengusulkan kepada BKN atau kantor regional BKN sesuai dengan kewenangannya. Terus yang ketiga, kepala BKN atau kepala kanrek ini menyetujui atau tidak menyetujui usul seperti itu. Jadi nanti apabila setuju, nanti riwayatnya akan berubah secara otomatis.
Jadi nanti mungkin informasi juga setelah baik pencantuman gelar akademik maupun profesi ini sudah tidak mengeluarkan output berupa SK maupun pertek ya sekarang ya. Jadi begitu di ACC atau ditolak nanti otomatis PNS akan mendapatkan notifikasi ke emailnya gitu. Jadi begitu disetujui atau ditolak, ini akan masuk ke inbox email ASN. Email yang mana gitu kan? Email yang didaftarkan di My ASN ya. Di email yang didaftarkan di My ASN. Bapak Ibu sekalian, emailnya misalnya sudah penuh misal atau kemudian emailnya itu sudah tidak digunakan gitu kan dan ingin memperbarui silahkan menghubungi BKPSDM untuk memperbarui atau ingin mengganti email gitu kan seperti itu. Pendidikan profesi itu seperti tadi disebutkan insinyur, arsitek, akuntan dan sebagainya. Selanjutnya mengenai sertifikasi yang tidak masuk pencantuman gelar akademik maupun profesi, ini masuknya ke sertifikasi. Nanti ada menu tersendiri. Sertifikasi kompetensi kerja ini adalah proses pemberian sertifikasi kompetensi yang dilakukan secara sistematis dan objektif melalui uji kompetensi sesuai standar kompetensi kerja nasional Indonesia, standar internasional dan atau standar khusus. Kemudian penyelenggara sertifikasi ini adalah lembaga sertifikasi profesi yang biasanya terakreditasi oleh BNSP. Terus kemudian sertifikasi ini biasanya memiliki masa berlaku. Yang keempat, contohnya dari sertifikasi ini ada sertifikasi manajemen risiko, sertifikasi akuntan publik CPA, sertifikasi project management manager PMP, maupun sertifikasi yang ada di lingkungan auditor seperti CIA, GIA, dan lain sebagainya. Baik, secara teknis seperti ini, pencantuman gelar akademik ini terdiri dari pendidikan S1, S2, S3. Terus kemudian pendidikan vokasi D1, D2, D3, maupun D4. Sebagai tambahan juga, bagi profesi yang merupakan persyaratan menduduki jabatan, ada 4 ya, profesi dokter, perawat, bidan, dan apoteker ini pengusulannya juga melalui pencantuman gelar akademik. Sekali lagi, untuk 4 profesi ini, dokter, perawat, bidan, dan apoteker, ini pengusulannya melalui pencantuman gelar akademik ya, bukan profesi. Karena kalau profesi nanti yang terupdate adalah gelarnya. Sementara kalau akademik nanti yang terupdate juga terkait pendidikan profesinya. Kenapa seperti itu? Karena untuk jabatan tertentu, yang 4 jabatan ini, dokter, perawat, dan apoteker ini, untuk kenaikan pangkatnya selanjutnya, untuk karirnya, itu mempersyaratkan adanya pendidikan profesi. Jadi, untuk 4 profesi ini nanti dikhususkan di pencantuman gelar akademik, bukan di profesi. Apabila Bapak Ibu sekalian terlanjur kemarin mengusulkannya ke profesi, nanti silahkan diusulkan ulang di pencantuman gelar akademik. Kalau di pencantuman gelar profesi, profesinya yang di luar 4 ini, ya bisa jadi dokter spesialis, arsitek, advokat, profesi guru dan dosen, psikologi, profesi akuntan maupun profesi insinyur. Itu nanti sudah ada rumahnya ya, ada pilihannya dan terbatas di pilihan itu saja. Yang tidak masuk di pencantuman gelar profesi, silahkan dimasukkan di sertifikasi kompetensi. Ya, seperti itu. Terus kemudian untuk pencantuman gelar akademik ini dapat diusulkan oleh instansi melalui ASN digital. Gitu. Tapi kalau untuk pencantuman gelar profesi dan juga sertifikasi ini bisa diusulkan mandiri oleh PNS-nya melalui MyASN. Kalau yang pencantuman gelar profesi ini nanti setelah diusulkan oleh ASN-nya melalui MyASN, nanti akan masuk di inbox-nya eh, instansi ya, masuk ke instansi yaitu di inbox-nya BKD. Nanti setelah itu masuk ke BKN, kita akan setujui atau tolak seperti itu. Tapi untuk sertifikasi kompetensi ini beda. Jadi dapat diusulkan oleh PNS-nya maupun instansi. Jadi kalau misal PNS yang mau update sendiri bisa. Jadi setelah nginput, nanti ada menu-menunya, nanti yang di bintang-bintang merah silahkan diisi secara lengkap, gelarnya, depan, belakang, dan sebagainya silahkan diisi. Setelah diisi dan klik selesai,
nanti otomatis akan terupdate tanpa approve dari instansi maupun dari BKN. Ya. Tapi apabila BKPSDM ingin menginputkan, monggo saja, bisa melalui si ASN juga bisa gitu. Jadi pilihannya terserah. Nanti yang inputkan PNS sendiri atau kemudian BKD-nya gitu. Terus kemudian untuk PGA dan PGP ini di-approve oleh instansi kemudian dikirim ke BKN. Setelah disetujui, tidak ada output produk sama sekali, tidak ada SK, tidak ada pertek. Nanti PNS mendapatkan notifikasi ke email yang terdaftar ya, gitu. Instansi nanti dapat ngecek ya, ngecek sudah ACC apa belum di inbox usulannya, di inbox usulan PG. Dokumen yang dilampirkan itu untuk pencantuman gelar akademik adalah ijazah dan transkrip nilai. Untuk pencantuman gelar profesi, ijazah, sertifikat profesi. Untuk yang sertifikat kompetensi ya sertifikat kompetensinya seperti itu. Bapak Ibu sekalian izin menyampaikan bahwasanya kebijakan ini tentunya berbeda dengan kebijakan sebelumnya. Terbitnya SE3 ini tentunya dilakukan semata-mata untuk melakukan profiling ASN ya dalam rangka manajemen talenta. Jadi untuk mengetahui talent-talent di ASN di seluruh Indonesia. Maka dari itu kebijakan dari Pak Kepala PKN bahwasanya bagi ASN yang sudah memiliki ijazah dan transkrip nilai, silahkan mengusulkan pencantuman gelar akademik sesuai dengan sesuai dengan sesuai dengan ketentuan ini. Jadi lampirkan ijazah dan transkrip saja. Jadi sudah punya ijazah, silahkan diusulkan PG-nya. Namun demikian bagi Bapak Ibu sekalian yang belum memiliki ijazah gitu kan, masih mau kuliah gitu, silahkan melakukan proses sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Urus tugas belajar ke BKD, jadi mengurus tugas belajar ke BKD, terus kemudian baru berkuliah. Jadi kebijakan ini berlaku bagi Bapak Ibu sekalian yang sudah memiliki ijazah. Saya ulangi lagi, berlaku bagi yang sudah memiliki ijazah. Yang belum memiliki ijazah, masih berencana ingin berkuliah, tetap mengurus tugas belajar ke PKPSDM. Jadi, rencana berkuliah di mana, datang ke PKPSDM, mengurus tugas belajar, setelah terbit, dicek sama PKPSDM, terus kemudian terbit tugas belajarnya, silahkan melanjutkan perkuliahan. Seperti itu. Itu ya Bapak Ibu ya. Terus kemudian saya ulangin lagi, nah, tadi nggak ada produk ya, produk. Nanti Bapak Ibu sekalian akan mendapatkan email seperti ini. Jadi nanti bahwasanya apa namanya usul PG-nya diterima atau ditolak seperti ini nanti kira-kira. Terus kemudian pencantuman gelar bagi P3K dapat dilakukan ya bagi P3K yang memiliki ijazah ya, selain ijazah yang menjadi persyaratan pengangkatan P3K kemarin, bisa mengusulkan pencantuman gelarnya. Tapi sekali lagi, pencantuman gelar pendidikan ini tidak berdampak pada pengembangan karirnya. Tidak berdampak pada situ efek. Seperti itu. Selanjutnya, tadi disampaikan bahwasanya pencantuman gelar dapat diusulkan kapan saja, tidak ada lidi masa. Terus kemudian izin menyampaikan satu hal lagi mengenai kenaikan pangkat, tadi dijelaskan lagi, bahwasanya kenaikan pangkat reguler ini dapat dilakukan, jadi kenaikan pangkat ini dapat dilakukan melebihi atasan dalam arti sesuai batas maksimal pendidikan. Jadi misal contoh, seseorang pelaksana yang kemudian memiliki pendidikan S1, dia dapat naik pangkat sampai batas maksimal pangkat pendidikannya. Jadi S1 kan sampai 3D. Kalau mungkin nanti atasannya itu saat ini masih 3C dan dia sudah memenuhi syarat untuk naik pangkat 3D, dapat diberikan kenaikan pangkat ke 3D. Jadi kalau sebelumnya itu kan harus dipindahkan dulu ke unit kerja yang atasannya setara atau kemudian lebih tinggi ya pangkatnya. Namun untuk sekarang bagi pelaksana yang bisa naik pangkat sesuai dengan pendidikan maksimal sampai pangkat pendidikan maksimalnya, maka ketika atasannya lebih rendah bisa diberikan kenaikan pangkat.
Hal ini juga berlaku bagi pejabat struktural gitu kan, bagi pejabat struktural. Jadi poinnya adalah dapat diberikan kenaikan pangkat sampai batas batas maksimal pangkat pendidikannya. Misal nanti punya S2, terus pangkat maksimalnya kan sampai 4A, kalau misal atasannya masih 3D, maka dapat diberikan kenaikan pangkat sampai batas maksimal pendidikannya. Tentunya sesuai dengan syarat kenaikan pangkatnya ya, 4 tahun dalam pangkat dan juga kinerja dalam 2 tahun terakhir dari nilai